Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis-hadis terkait sholat. Kita akan membahas hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang mengqadha sholat-sholat yang terlalu atau yang berlalu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah taala meridhai keduanya. Anna Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu jaa yaumal Khandaq. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, beliau menceritakan bahwasannya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu ketika orang-orang musyrik mereka ingin menyerbu kota Madinah. Ba'dama gharabatis syamsu. Umar bin Khattab mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq setelah matahari terbenam. Faja'ala yasubbu kufara Quraisy. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencela orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Umar bin Khattab mencela orang-orang kafir Quraisy? Karena matahari sudah tenggelam, sedangkan Umar bin Khattab dan kaum muslimin mereka belum sholat asar. Wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-asra hatta kadatis syamsu taghrubu. Maka Umar mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak sempat sholat asar sampai matahari tenggelam. Berarti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya, mereka belum melaksanakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Kenapa demikian? Karena mereka disibukkan dengan peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena kita tahu bahwasannya kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy mereka berhadapan-hadapan. Tidak ada pemisah antara mereka berdua kecuali hanya parit saja. Sehingga saling tembak menembak dengan anak panah itu terjadi, sehingga tidak sempat untuk melaksanakan sholat asar. Dan perang zaman dahulu ketika sudah tenggelam matahari itu mereka sepakat untuk istirahat, sehingga ketika matahari tenggelam mereka pun berhenti dari perang. Dan Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau belum sholat asar. Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahi ma shallaituha, demi Allah saya juga belum sholat. Qala faqumna ila Budhan. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, kita pun pergi atau kita pun berdiri berjalan menuju Budhan. Budhan itu adalah lembah di kota Madinah. Fatawaddu alis shalah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu untuk sholat. Wa tawaddu'na laha, dan kita pun berwudu untuk sholat juga. Fa shallal asra ba'dama gharabatis syamsu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat asar setelah matahari tenggelam. Tsumma shalla ba'dahal maghrib. Kemudian setelah sholat asar Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dalam melaksanakan sholat itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah ada
Ada itu adalah melaksanakan sholat pada waktunya. Disebut dengan apa? Ada. Yang kedua adalah qadha. Qadha itu adalah melaksanakan sholat di luar waktunya. Ketika seorang ada uzur, kemudian dia sholat di luar waktunya, maka disebut dengan qadha. Yang ketiga adalah i'adah. Kalau i'adah itu artinya adalah mengulang. Seperti hadis yang kita sering dengar ketika Nabi SAW di masjid, ada orang sholat, kemudian menemui Nabi, salam, kata Nabi SAW, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, sungguhnya kamu belum sholat. Ini disebut dengan i'adah. Dan yang keempat adalah jamak, yaitu menjamak antara dua sholat. Jadi dalam pelaksanaan sholat, ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan apa? Qadha, ada yang disebut dengan i'adah, dan ada yang disebut dengan jamak. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, meninggalkan sholat, kalau seandainya itu, kalau meninggalkan sholat, kalau bukan sengaja, ghairu amdin, kalau seandainya seorang meninggalkan sholat itu tidak sengaja, maka dia sholat ketika dia ingat. Kata Nabi SAW, man nasiya sholatan au nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat atau tertidur darinya, siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat atau tertidur darinya, fakaffaratuha, maka tebusannya adalah dia sholat ketika dia ingat. Jadi ketika seseorang dia lupa, kalau dia belum sholat asar contohnya, atau dia tertidur dia belum sholat asar, maka cara menebusnya, kafarahnya adalah cukup dengan dia sholat ketika dia ingat. Namun ketika seseorang dia meninggalkan sholat itu karena sengaja, jadi contohnya setelah dia balik dia sudah meninggalkan sholat mungkin sampai setahun, 2 tahun atau lebih, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah dia wajib mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja karena malas? Contohnya dia meninggalkan sholat sampai setahun atau 2 tahun dan seterusnya, dia karena malas, bukan karena uzur, bukan karena lupa, bukan karena tertidur. Apakah wajib mengqadha atau tidak? Ini para ulama mereka berbeda pendapat. Wallahu a'lam. Pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam, adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk mengqadha. Tidak wajib mengqadha bukan karena perkaranya ringan, namun karena apa yang dia lakukan, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja, itu tidak bisa ditutup, tidak bisa dibayar dengan mengqadha sholat. Sehingga orang meninggalkan sholat sampai tahun, 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, ketika dia bertaubat, maka dia tidak perlu mengqadha sholat. Karena mengqadha sholat atau karena apa yang dia lakukan adalah dosa yang sangat besar yang tidak bisa ditutup dengan mengqadha sholat. Kemudian, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la yushra'u lahu qada'uha wa la tasihu minhu. Tidak disyariatkan dia mengqadha dan qadanya tidak sah. Bal yuksiru minat tatawwu. Namun yang hendaknya dia lakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau seorang meninggalkan sholat itu karena uzur, maka caranya adalah dengan mengqadha. Namun kalau seandainya dia meninggalkan sholat bukan karena uzur, maka qadha tidak cukup, atau dia tidak perlu mengqadha, qadha tidak sah bagi dia harus bertobat kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, dari hadis ini jamaah, kita bisa mengambil faedah jawazul qadha fil waqtil manhi. Bolehnya mengqadha sholat di waktu yang dilarang. Kita sebutkan di antara waktu yang dilarang itu adalah setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Namun kalau seandainya seseorang dia lupa sholat kemudian dia mau mengqadha sholat, maka boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Yang keempat adalah tartibu qadha'il fawaid. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah berurutan dalam mengqadha sholat-sholat yang telah berlalu. Jadi di sini Nabi SAW beliau melaksanakan sholat asar di waktu maghrib setelah matahari tenggelam. Namun Nabi SAW tidak mendahulukan sholat maghrib. Namun yang beliau lakukan adalah sholat apa dulu?
asar dulu. Sholat asar baru sholat maghrib. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang lebih didahulukan adalah urutan. Yang lebih didahulukan adalah urutan. Contohnya seseorang dia lupa atau tertidur dari sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian dia ingatnya baru ketika masuki waktu maghrib. Maka sholatnya maghrib dulu atau zuhur asar? Zuhur asar. Jadi sholat zuhur dulu, baru sholat asar, baru setelah itu sholat maghrib. Karena berurutan itu lebih didahulukan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima adalah jawazu sholatil faitah jama'atan. Dibolehkannya sholat yang berlalu dengan secara berjamaah. Jadi kalau saya seseorang, contohnya satu masyarakat mereka lupa semuanya, maka ketika mengqadha pun boleh dilakukan secara berjamaah. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini beliau lupa sholat asar karena disibukkan berjihad melawan orang-orang Quraisy. Dan ini sebelum turunnya ayat terkait sholat khauf, sholat ketika berperang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tersibukkan sehingga masuki waktu sholat maghrib. Namun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Dan ini juga pernah terjadi ketika Nabi SAW safar bersama para sahabatnya. Ketika Nabi SAW safar bersama para sahabatnya, kemudian Nabi SAW tertidur sampai terbitnya matahari. Kemudian Nabi SAW merintahkan Bilal untuk adzan. Kemudian Nabi SAW sholat berjamaah, sholat subuh secara berjamaah bersama para sahabat Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.